capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Piers Morgan menyebut bos Manchester United Erik ten Hag sebagai badut. Piers Morgan mengecap manajer Manchester United Erik ten Hag sebagai badut setelah pria asal Belanda tersebut mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo perlu berada dalam kondisi yang lebih baik saat berada di dalam klub. Ronaldo meninggalkan Old Trafford diikuti badai berita menjelang Piala Dunia setelah melakukan wawancara dengan Morgan di acara Talk TV Press Center tersebut. United mengambil keputusan untuk berpisah dengan penyerang Portugal tersebut, menjadikan Ronaldo satu-satunya pemain dengan agen bebas di turnamen di Qatar. The Red Devils saat ini berada di Spanyol, menjalani pelatihan cuaca hangat saat mereka mempersiapkan kembalinya sepak bola domestik yang kompetitif. Menjelang pertandingan mereka dengan Real Betis pada hari Sabtu, Erik ten Hag duduk bersama dengan media, termasuk dengan Manchester Evening News, dan kemudian ditanyai tentang kepergian Ronaldo. Ketika ditanya apakah akan lebih mudah bagi United untuk maju tanpa pemain 37 tahun itu, manajer Belanda tersebut berkata, "Ketika dia dalam kondisi yang baik, dia adalah pemain yang bagus dan dia bisa membantu kami untuk kembali mencapai tujuan kita. Itu cukup jelas, tapi ternyata tidak," ungkap Erik ten Hag. Setelah melihat komentar-komentar tersebut disampaikan di media sosial, Morgan membela Ronaldo dan mengkritik Erik ten Hag. Dalam sebuah tweet, dia menulis, "Ketika dia dalam kondisi yang baik, dia adalah pemain yang bagus. Sulit membayangkan mengapa Ronaldo merasa tidak dihargai oleh badut ini, bukan? Ronaldo sekali lagi menjadi berita utama karena perilakunya pada hari Selasa saat pertandingan Portugal dengan Swiss. Ronaldo disimpan ke bangku cadangan untuk pertandingan yang dimenangkan Portugal 6-1. Pengganti pemain 37 tahun Gonçalo Ramos mencetak hat-trick pada malam tersebut, tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik setelah pertandingan. Mantan pemain depan United terlihat meninggalkan perayaan di akhir pertandingan lebih awal dan setelah pertandingan. Kemudian dari Portugal mengklaim bahwa Ronaldo mengancam akan keluar dari kamp Piala Dunia. FA Portugal sejak saat itu membantah klaim tersebut. Scott McTominay ingatkan pemain muda Manchester United harus mau lebih belajar. Gelandang Manchester United Scott McTominay memberikan sebuah nasihat yang dia tunjukkan kepada pemain muda setan merah agar bisa promosi ke dalam tim utama. Untuk memanfaatkan jeda Piala Dunia 2022, Manchester United belum lama ini berangkat ke Spanyol untuk melakukan pemusatan latihan. Dalam pemusatan latihan tersebut, United dijadwalkan melakoni laga uji coba kontra Cadiz dan juga Real Betis. Pada pemusatan latihan kali ini, Erik ten Hag membawa sebagian besar pemain muda dari akademi klub karena sebagian besar pemain pilarnya sedang tampil di Piala Dunia. Scott McTominay yang juga alumni dari Akademi Sepak Bola Manchester United lantas memberikan sebuah masukan kepada para juniornya. McTominay mengingatkan pemain muda Manchester United harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka. McTominay juga mengingatkan juniornya untuk menimba ilmu dari para pemain senior yang jauh lebih berpengalaman. Saat Anda seseorang pemain muda, maka Anda harus benar-benar memperhatikan dan mendengarkan serta menghormati yang lebih tua, karena mereka pernah ada dan juga mereka memiliki lebih banyak pengalaman daripada Anda, ujar McTominay. David De Gea, Martin Dupraz, Victor Lindelof, semuanya pemain yang sangat berpengalaman. Mereka pemain internasional dan telah mengalami banyak hal sepanjang karir. Para pemain muda harus melihat itu dan juga berpikir, disitulah saya ingin berada dan saya ingin menjadi seperti mereka, ungkap McTominay. Scott McTominay juga mengungkapkan bahwa dia senang dengan hadirnya para pemain muda saat United sedang melakukan pelatihan di Spanyol tersebut. Bahagia rasanya bisa memiliki banyak pemain muda yang bergabung di pemusatan pelatihan ini dan mendapatkan pengalaman bermain bersama tim utama. Pengalaman seperti ini sangat bagus bagi mereka, sangat penting bagi kami untuk membimbing dan membantu mereka selama latihan, ungkap McTominay. Casemiro tidak menutup peluang untuk tampil lagi di Piala Dunia. Gelandang timnas Brazil, Casemiro, memberikan komentar terkait peluang dirinya untuk tampil membela Seleção pada Piala Dunia 2026. Sang pemain memberikan isyarat tidak menutup kemungkinan untuk ambil bagian lagi. Perjalanan timnas Brazil di Piala Dunia 2022 hanya mampu sampai di babak perempat final. Pasalnya pada pertandingan babak 8 besar mereka dikalahkan oleh timnas Kroasia melalui drama adu penalti. Menanggapi kegagalan Brazil yang sempat disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk menjadi juara dunia, Casemiro mengaku sangat kecewa.
Semua kekalahan menyakitkan, terutama ketika Anda memiliki tujuan, impian, dan tetap kerja keras selama 4 tahun untuk bisa mewujudkannya. Sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan segala kegagalan ini. Namun semua hanya tentang bagaimana kami mengangkat kepala dan melanjutkan kehidupan, ungkap Casemiro. Tentu saja kami merasa sangat sedih, terlebih setelah semua orang di dalam tim ini telah memberikan yang terbaik. Kami kecewa terutama karena hasil yang mengecewakan ini. Untuk bisa lolos, semuanya tergantung kepada kami. Ini momen yang sulit. Sekarang saatnya untuk memenangkan pikiran dan melanjutkan hidup, tambah dari Casemiro. Saat ditanya apakah ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, lalu Casemiro pun menjawab, "Saya masih berusia 30 tahun. Tentu saja akan ada pemain muda yang muncul, tetapi saya masih berusia 30 tahun dan tengah menjalani momen terbaik. Saya bahagia bersama klub saya saat ini. Jadi kita lihat saja nanti," ungkap Casemiro menambahkan. Tinggalkan Chelsea, Hakim Ziyech disarankan untuk bergabung dengan Manchester United. Hakim Ziyech tampil bersinar bersama Maroko di Piala Dunia 2022. Menurut seniornya di timnas, Mustafa El Hadaoui, kini saatnya Ziyech untuk cabut dari Chelsea. Maroko melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2022 dan Maroko sudah mencatatkan sejarah pertama kalinya menapaki babak tersebut. Salah satu pemain Maroko yang tampil gemilang adalah Hakim Ziyech. Penyerang sayap kanan tersebut tampil perkasa. Ziyech selalu tampil sebagai starter. 1 gol dan 1 assist sudah disumbangkannya. Ziyech sebenarnya sempat dinilai sudah habis, sebab 2 musim belakang bersama dengan Chelsea, Ziyech cuma jadi pemain pelapis. Dilansir dari Starform, ex-pemain timnas Maroko, Mustafa El Hadaoui memuji Hakim Ziyech dengan tinggi-tinggi. Ziyech disebutnya bisa bungkam opini-opini miring. Ziyech sempat bersih tegang dengan Fahid karena Ziyech jarang dipanggil ke timnas. Kedatangan pelatih baru, Walid Regragui, mengubah segalanya, ungkap El Hadaoui. El Hadaoui menambahkan, Ziyech pun sebaiknya segera cabut dari Chelsea demi keselamatan karirnya, sebab di Chelsea, Ziyech belum juga dipercaya. Hakim Ziyech sudah memperkuat Chelsea pada tahun 2020. Pemain berusia 29 tahun itu kontraknya akan habis di tahun 2025. Setelah itu, ketika Anda tidak bermain, Anda kekurangan waktu bermain, Anda kekurangan motivasi, dan Anda kekurangan waktu dalam pertandingan. Sekarang kami melihat potensinya, kami melihat kemampuannya, tetapi dia memiliki banyak tawaran. Dia harus pindah dari Chelsea ataupun pergi ke Manchester United karena pelatih Ajax menginginkannya. Dia memiliki timnya, tapi dia akan bangkit kembali. Tapi sekarang dia harus pergi selama jendela transfer, tambah dari El Hadaoui. Manchester United telan kekalahan kedua di Spanyol. Manchester United menelan kekalahan kedua beruntun mereka dalam laga uji coba di Spanyol. Berhadapan dengan Real Betis, setan merah tumbang dengan skor tipis 1-0. Real Betis berhasil unggul di laga tersebut berkat gol dari Nabil Fekir awal babak kedua. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan kedua setan merah selama melakukan musatan latihan di Spanyol. Di pertandingan pertama, mereka kalah dengan skor 4-2 dari Cadiz. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.